Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kembali membahas tentang riwayat-riwayat yang datang dari Nabi ataupun dari sahabat-sahabatnya. Kali ini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata beliau apa? Kata beliau, "Inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'mah." Bahwasanya nikmat-nikmat di dunia ini yang paling utama adalah nikmat Islam. Bahkan nikmat Islam tuh kalau kita cukup-cukupkan, maka nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling mencukupi dalam hidup kita. Karena nikmat keislaman ini adalah nikmat terbesar. Maka dari itu Allah itu bersifat Al-Mannan. Al-Mannan yaitu Al-Mannan itu artinya tanpa dipinta sudah memberi. Tanpa dipinta sudah memberi. Makanya pernahkah kita meminta bahwasanya kita ini lahir di rahim seorang yang Islam? Tidak pernah. Tidak pernah kita meminta yang demikian. Padahal kalau Allah berkehendak kita bisa saja lahir di rahim orang yang kafir. Kita bisa saja lahir di rahim orang Yahudi. Kita bisa saja lahir di rahim orang Cina dan seterusnya. Tapi Allah mentakdirkan kita lahir di rahim seorang yang Islam. Maka awal-awalnya kita pun Islam secara keturunan dulu. Keturunan. Nah, dan kemudian baru kita belajar Islam sendiri. Baru kita yakin dengan Islam. Maka dari itu, karena kita sudah diberi Islam bahkan dari lahir, maka Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Karena kalau kita menjaga keislaman ini, dan mudah-mudahan kita dapat menjaganya sampai mati, bagaimanapun kita, dosa macam apapun kita, walaupun nantinya sepaling tidaknya kita nantinya dimasukkan ke neraka, kalau masih ada Islamnya, maka ujung-ujungnya akan Allah kembalikan ke surga. Karena masih ada keimanan, masih ada keislamannya. Maka dari itu Islam ini adalah harta terbesar kita di dunia, dan itu yang patut kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai keislaman ini kita perjualbelikan dengan mudah. Kita jual Islam kita dengan mudah. Tidak bisa melihat uang sedikit, kita jual Islam kita, rela kita mengorbankan agama kita. Nauzubillah. Jangan sampai. Semisal ketika kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah, semisal sholat tepat pada waktunya, dan ketika kita kumpul-kumpul misalnya dengan orang-orang teman sebaya kita, dan tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah, ketika panggilan sholat datang, maka kerjakanlah sholat pada tepat waktunya. Jangan sampai perkara dunia melalaikan agama kita, karena agama kita ini patut dijaga dan patut kita bangga. Maka cukuplah dengan Islam ini sebagai nikmat terbesar bagi kita. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali adalah, wa inna minasyughli yakfikat ta'ah syughlan. Kalau kita mencari kesibukan, maka kesibukan yang paling utama adalah ketaatan. Ketaatan adalah kesibukan seorang muslim yang paling utama. Jangan sampai kesibukan kita malah di dunia. Aku tidak bisa meninggalkan dunia karena kalau tidak bisa meninggalkan dunia, misalnya aku tidak punya ongkos untuk hidup dan seterusnya. Bukan seperti itu juga ketaatan di sini. Maksudnya kita itu harus bisa memainkan niat kita sehingga setiap aktivitas bernilai ibadah. Mengapa demikian? Mengapa? Karena di dalam Islam itu diajari doa-doa. Bahkan orang itu ketika bangun tidur sampai mau tidur lagi ada doanya. Bahkan yang paling minimal ketika kita mulai sesuatu, mulailah dengan bismillah. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kerjakanlah, niatkanlah untuk Allah. Nah, jadi segala macam perbuatan kita, entah selama itu perbuatan baik
entah itu perbuatan dunia, lebih-lebih perbuatan akhirat, akan nilainya nilai pahala, nilainya nilai ibadah, itu akan dinilai sebagai perbuatan taat. Jadi perbuatan taat atau perbuatan yang menghasilkan pahala bukan melulu perbuatan yang sifatnya keakhiratan. Bisa saja perbuatan dunia, semisal perbuatannya itu makan misalnya, makan minum, itu pada dasarnya hukumnya tidak ada pahalanya di situ. Perbuatan yang mubah boleh-boleh saja. Tapi ketika kita meniatkan itu, ketika kita hadirkan di dalamnya niat, maka akan timbul pahala. Semisal aku niat makan ini untuk supaya belajarku lebih semangat, untuk supaya ibadahku lebih semangat, untuk supaya aku bekerja lebih semangat, mencari nafkah untuk keluarga. Nah, niat itu akan menjadikan setiap satu butir nasi, setiap seteguk air itu pahala. Begitu juga ketika kita bekerja, niatkan untuk menghidupi keluarga misalnya. Begitu juga kita melakukan apapun, bahkan olahraga ketika kita berniat untuk menjaga kesehatan supaya ibadah lancar, tidak terganggu, maka olahraga itu pun akan menjadi pahala. Jadi perbuatan yang menghasilkan pahala bukan melulu perbuatan akhirat. Bisa saja perbuatan yang di mata orang itu perbuatan dunia, tapi menghasilkan pahala yang sangat bermanfaat nanti di akhirat. Sebaliknya begitu juga, bisa saja perbuatan itu di mata orang perbuatan akhirat, tapi dia salah niatnya salah. Semisal niatnya untuk sombong, niatnya untuk membanggakan diri, niatnya untuk minta puji, nah itu pahalanya hilang, itu tidak ada pahalanya. Jadi ketaatan di sini, ketaatan yang menjadi kesibukan ini adalah ketaatan yang paling utama di hati kita. Kita harus bisa mengkondisikan hati kita. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita perbuat, usahakan niatnya itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena dunia ini hanya tempat persinggahan kita sementara. Dan di dunia ini kesempatan kita satu-satunya kesempatan kita untuk berbekal, mencari bekal untuk di akhirat. Karena kalau sudah berpindah alamnya misal pindah dari dunia ke alam kubur, sudah tidak bisa lagi, sudah stop. Tidak bisa lagi kita berbekal untuk akhirat. Dan maka dari itu kita harus menyibukkan diri kita, terutama hati kita kita bisa ajari untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara akhirat, walaupun perbuatan dunia, niatkan untuk akhirat. Terakhir kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibrah. Kalau kau ingin mengambil pelajaran, maka ambillah pelajaran itu dari kematian. Maka itu sudah cukup bagimu. Apa maksudnya? Ketika kita melihat ada orang meninggal atau siapapun meninggal, bukan berarti harus di depan mata kita. Terkadang kita melihatnya itu hanya dari media, dari WA, dari Instagram, dari Facebook dan semacamnya. Maka itu ambillah pelajaran di sana, Kenapa? Karena setiap yang bernyawa pasti mati. Kita semua pasti kembali, kita semua pasti akan pulang. Dan kita harus berbekal untuk membawa nanti pas pulang. Maka kita harus menyiapkan apa yang dapat kita bawa nanti untuk pulang. Di sini bukan rumah kita, di dunia ini bukan tempat asal kita. Tempat asal kita itu di surga. Dan Allah telah memberikan jalannya. Kalau mau ke surga ini jalannya, kalau mau ke neraka ini, silahkan pilih. Makanya kata Nabi, kul ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap daripada umatku itu seluruhnya masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat pun bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak mau taat kepadaku. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, melaksanakan apa yang Allah perintah, yang aku sudah arahkan, menjauhi apa yang Allah larang, itu akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau taat, dia selalu maksiat, selalu berbuat dosa, maka dia akan mengarahkan dirinya sendiri ke api neraka. Maka dari itu kita harus menyiapkan diri kita. Tidak masalah mati itu mau kapan saja, tidak masalah. Yang penting apakah kita siap. Itu intinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Jadi ada intinya, yang pertama, nikmat keislaman harus kita syukuri, kan itu nikmat terbesar. Yang kedua, kita harus menyibukkan diri kita dengan ibadah. Dan yang ketiga, kita harus mengingat bahwa kita semua akan mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.